Struktur pertunjukan tari kebak diawali dengan gerakan khas yang disebut gerak cacing. Gerak cacing adalah gerak tangan mengepak seperti burung terbang, menyapu ruang secara cepat mengikuti irama kendang. Dengan langkah cepat dan ritme ringan, para penari memasuki arena menuju titik posisi masing-masing. Gerak cacing ini digunakan bukan hanya untuk masuk, tapi juga untuk menyalurkan semangat awal, tanda dimulainya tarian sakral. Setelah semua penari mencapai tempatnya, dilakukan gerak sembah secara serentak. Kaki ditekuk merendah, tubuh tetap tegak, dan kedua tangan berada di depan dada. Dalam pertunjukan luar ruangan seperti penyambutan tamu, gerak cacing tetap dilakukan, kaki diam di tempat, tangan tetap mengepak. Penari utama berdiri di tengah, sementara penari lain membentuk barisan sejajar di kiri dan kanan belakang. Gerakan, variasi, dan simbolik. Setelah salam penghormatan, tari memasuki bagian inti dengan gerakan ngebak. Lengan terbuka, selendang melenggang, tubuh mengalir. Dalam tradisi klasik, gerakan ini dibagi menjadi dua, kebak kecik dan kebak besak. Kebak kecik dilakukan dengan langkah ke kanan, lalu diulang dengan langkah ke kiri, kemudian dilanjutkan dengan kebak besak ke kanan, lalu ke kiri. Setelah keempat gerakan ini selesai, penari utama memberi sigoh, wadah sirih sebagai lambang penghormatan tertinggi. Penari lain kemudian mengulang gerakan kebak kecik, seolah menyambut dan mengiringi persembahan itu bersama-sama. Namun sejak tahun 2022, gerak ini disepakati menjadi lebih seragam. Seluruh langkah diarahkan ke kanan, untuk menciptakan keselarasan antar sanggar. Susunan gerak yang disepakati adalah: pertama, setengah kebak kecik, tangan kiri di dada, tangan kanan bergerak. Kedua, kedua tangan kebak kecik. Ketiga, setengah kebak besak, tangan kiri tetap di dada, tangan kanan besar. Keempat, kedua tangan kebak besak. Lalu penari utama memberi sigoh, dan seluruh penari mengulangi kebak kecik dengan harmonisasi penuh. Tanda penutup, sembah dan gerakan keluar. Bagian penutup dimulai dengan melambatnya musik. Penari melakukan gerakan sembah terakhir, masih dalam posisi kaki ditekuk dan tangan di dada. Setelah itu, mereka bergerak keluar dari ruang tari dengan gerakan cacing sekali lagi, yang cepat dan teratur, mengikuti irama meninggalkan tempat pertunjukan. Dalam tradisi pertunjukan besemah, penutupan ini menandai kembalinya energi ke asal. Tarian boleh usai, tapi makna dan penghormatan yang dibawa tetap tinggal di ruang dan di dalam tubuh penari yang pernah menari. Sembah dan pembuka. Sebelum kaki melangkah, tubuh ini bersujud dalam diam. Sebuah gerakan sembah yang tidak membungkuk, melainkan merendah dalam sikap hormat. Lutut menekuk, tangan bersatu di dada. Ini bukan gerak pembuka biasa, melainkan tanda bahwa yang akan ditarikan adalah warisan, bukan hiburan. Kebak kecik ke kanan. Gerakan dimulai dengan 4 langkah mundur. Ini disebut undur undang. Langkah pelan ke belakang, seperti menjauh dari dunia, agar lebih dekat dengan makna. Penari melepaskan ego, dan masuk ke dalam ruang batin budaya. Langkah berikutnya menuju ke kanan, serong. Dengan hitungan 1 hingga 4, hitungan utama dan kedua tangan kiri tetap di dada. Tangan kanan mengepak perlahan, seperti burung yang sedang mengukur arah angin. Langkah 5 dan 6, penari berputar lembut, kembali ke titik semula. Langkah 7 dan 8 membawa tubuh menghadap ke kiri, bukan penonton. Putaran ini bukan sekadar rotasi tubuh. Ia adalah perjalanan pulang jiwa, kembali ke asal, menjadi utuh sebelum bertemu yang baru. Langkah selanjutnya tidak melaju, melainkan diam di tempat. 4 langkah kecil, tubuh tetap menghadap kiri, sebagai bentuk introspeksi. Tangan tetap bergerak, menyampaikan bahasa sunyi. Langkah 5 hingga 8 adalah putaran terakhir, membawa penari kembali menghadap ke depan. Gerakan yang membuka adalah juga gerakan menutup lingkaran. Inilah satu set gerak kebak kecik, yang syarat dengan keseimbangan arah, waktu, dan niat.
Kebak kecik ke kiri. Gerakan berlanjut ke arah kiri. Polanya sama, tapi rasa yang ditinggalkan berbeda. 4 langkah mundur lagi. Dengan hati yang lebih tenang, langkah serong kiri mengulang gerakan. Namun kini tubuh membuka sisi lain dari alam. Keseimbangan antara kanan dan kiri, antara keberanian dan kelembutan. Putaran kembali dibawakan, melingkar ke titik awal, menghadap ke kanan, dan akhirnya kembali menghadap penonton. Disinilah letak nilai filosofis tari klasik Besema. Setiap gerakan adalah ritual keseimbangan. Setiap arah adalah pengakuan terhadap keutuhan alam. Kebak besak ke kanan, masuk ke bagian kebak besak. Langkah kali ini terlihat lebih mantap, karena memakai teknik langkah yang disebut netak. Dalam langkah netak, tumit kaki depan menapak lebih dahulu, sementara kaki belakang menjinjit tinggi, membuat tubuh seperti melayang, tapi tetap terasa tegas. Gerakan tangan kini lebih lebar, tidak hanya mengepak seperti burung, tetapi membuka seperti payung langit. Ini adalah ekspresi dari kebesaran dan keberanian, bahwa perempuan Besemah tidak hanya lemah lembut, tetapi juga gagah dan teguh. Kebak besak ke kiri. Kebak besak dilanjutkan ke sisi kiri. Gerakan tetap mengikuti pola 4 langkah dasar, ditambah putaran dan penyikapan tangan. Tubuh penari tidak lagi sekadar bergerak. Ia kini menunjukkan kedaulatan dalam tubuh budaya. Langkah demi langkah tidak hanya membentuk tarian, tetapi membentuk identitas, akhiran dan filosofi penutup. Di beberapa pertunjukan, tarian ini biasanya ditutup dengan pemberian sigoh, sirih dalam tepak, simbol penyambutan dan penghormatan. Namun di sanggar IKPKB, sigoh tidak diberikan di tengah tarian. Mereka memilih untuk menyelesaikan seluruh siklus, dari kebak kecik ke kanan, ke kiri, besak ke kanan dan ke kiri, lalu menutup dengan gerakan hormat. Barulah setelah itu, sigoh dipersembahkan, bukan sebagai bagian dari tari, melainkan sebagai bagian dari upacara adat. Sikap ini menegaskan bahwa IKPKB tidak hanya melestarikan bentuk tari, tetapi juga menjaga kesakralan budaya. Penutup, inilah kebak klasik, gerak yang pelan tapi dalam, langkah yang sedikit tapi syarat makna. Bukan tari untuk disukai, melainkan tari untuk direnungkan.